Lupa nama tapi masih ingat rasa yang dulu pernah ada. Waktu tong sama-sama lupa wajah tapi masih ingat rasa yang cinta lama so anyor, tambah so ancur, yang baru lebih gacor. Masak nasi dalam bambu bakar kayu atas batu sa. Kasih bye-bye kisah lalu sa. Kasih hai-hai orang baru. Lapas hati cepat taruh. Buka hati for yang baru. Kubur sudah masa lalu yang berlalu. Soba aku bermonitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi kacau ketua. Yang ini baru bilang amai tua. My trip pantang hancur. Stop sudah jangan kau atur. Oh bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur. Aku bermonitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi kacau ketua. Yang ini baru bilang amai tua. My trip pantang hancur. Stop sudah jangan kau atur. Oh bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur. Panama tapi masih ingat rasa. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Rasa yang dulu pernah ada. Waktu tong sama-sama lupa wajah tapi masih ingat rasa. Saya cinta lama so anyor, tambah so ancur, yang baru lebih gacor. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang amai tua. My trip pantang hancur. Stop sudah jangan kau atur. Oh bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang amai tua. My trip pantang hancur. Stop sudah jangan kau atur. Oh bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang amai tua. My trip pantang hancur. Stop sudah jangan kau atur. Oh bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Rasa yang dulu pernah ada. Waktu sama-sama lupa wajah tapi masih ingat rasa. Saya cinta lama so anjol. Oh my god, selamat pagi menjelang subuh sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue, your favorite uncle Om Ray. Selamat sahur semuanya buat yang masih bisa sahur ya di waktu Indonesia Barat. Selamat subuh Om Yus Pramyuga, Om Dama, welcome back. Shihan, Om Fek 031, Fani Subakti, dari Nafis 6189, Om Hikari dan kawan-kawan welcome. Ada yang udah lagi imsak? Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Sorry banget kalau misalnya gue telat. Gue entah kenapa nonton anime semalam, astagfirullahaladzim. Sorry. Nonton anime jam 1:30 boy. Kesurupan apa gue? Kayak nggak ngantuk-ngantuk gitu. Ini mungkin akibat dari waktu gue selesai buka, gue langsung minum sirup, es krim 2, sama ciki. Wah lonjakan gula parah itu. Gue gak tahu gue kesurupan apaan. Sumpah lagi pengen banget gue makan. Baru kerasa tuh malamnya. Dan sekarang mata gue bener-bener berat banget nih. Gue langsung tidur kayak abis ini. Abis ini sholat subuh tidur gue pasti. Udah subuh Om di daerah Malang, Jatim. Oke mantap, gak apa-apa. Ya, ini emang strategi biar nanti banyak yang nge-rate gue streamer. Kloter 2. Well, seperti biasa di jam-jam segini kita bakal kembali lagi buat WK Kebun Ramadan. Kita bakal ngelihat berbagai macam video-video random dan meme-meme random yang di share sama lu pada di Discord Bandar Udara R1. So, ya. Yeah. Kalau gitu tambah banyak basa-basi, kita bakal langsung sama-sama lihat ya. Apa saja meme-nya. Ini kayak random banget tapi nggak kelar-kelar ya Kebun Ramadan. Tiap hari update-nya 50. Astagfirullahaladzim.
Bro, chill the fuck bro. Banyak banget yang kirim meme. Oh my god. Oke. Apa nih? Meme pertama dari Makoma. What is it? Gambar doang. Oke, ini harus dari link ya. Oh my god, Om Dev. Guys, buat lu semua yang nggak tahu gitu, ini media share selalu muncul tiap kali gua lagi live streaming sahur. Give it up for Om Dev ya, telah membangunkan sahur kita dengan AGLT. Anak gua lagi tidur momen, let's go. Gokil Om Dev, lancar-lancar rezekinya ya. Thank you Batman. Daily AGLT, apaan nih? Tiba-tiba dikasih video TikTok. Ya. Oh, baru bangun dia. Bangunin sahurnya langsung door to door. Damn. Wah gila, asik banget itu pasti orang. Sampai dimasukin ke rumahnya gitu men. Yang asik gak cuma temennya doang, tapi orang tua juga nih kayaknya. Dan of course pasti tidak ada bayi ya di sana ya. Kalau ada bayi bukannya dimasukin malah dilempar pakai sambit aja. Atau disiram air. Presek lo. Anak gua lagi tidur. Huh, mabang. Masiro 31. Oke, meme video kucing lagi. Hai, bangun, sahur. Ah, lucu banget 3D coy. Oke, bangun sahur. Bangun, sahur. Apa sih ini kucing? Ya, Sumpah style 3D lucu banget. 1, 2, sahur. Oh. Udah sih. Nah. Ya si Meng kesiangan. Tidur mulu sih lu. Oh, ini lanjut. Tegar. 3. Men, ini adalah kali ke-7 gua ngeliat meme tentang MBG ya, sahur-sahur. Pembagian MBG dilaksanakan pukul 3 pagi. Ada apa? Bapak diminta untuk mencicipi MBG. Sekarang juga. Sekarang. Harus banget sahur nyicipinnya. Iya, soalnya nanti kalau siang kita malah dikira iblis gitu. Malah pengen ngebatalin anak kan buat puasa. Makanya harus subuh-subuh. Damn. Nah, ini baru yang namanya dedikasi AGLT. Nah, di media asir ini kita lihat di media asir ya. Thank you Om Jikri. Komi ya mana? Gue janji bulan Ramadan tahun ini full. Jin, korin, kulkas, tembok dapur, kamar mandi, temen lu yang mokel, mesin cuci. Mesin cuci doang yang muter-muter. Ini perasaan udah gue liat meme ini tahun kemarin ya, masih aja lucu gitu. Bingung gue. Fucek asik. Masih 31. Oh, bro mendapat buff kuat di bulan ini. Oke. Ramadan asik. Lawan kata Ramadan apaan Bang Ray? Rama up asik. Ya jokes laki-laki dan bapak-bapak banget ya. Buffnya dari mana nih? Ya lagi zikir kayaknya. Men, gua gak ngerti mana punchline-nya coy. Ya ampun, pengen ketawa tapi takut disrespect gitu loh. Cubi apa nih? Ya, another video TikTok. What is this? Oke. Video TikTok masuk beranda FYP nggak suka skip. Weh, oh gini hashtagnya sekarang. Nanti gue masukin ah. Asik, apa nih? Nah, ketahuan mokel. D1 ngelihat video temen cepu anjay. Ya, kena deh. Ke FYP bapaknya. Apa meyang anjay. Man City, ya gak sih Abang Muyang? Rashid Isir apa nih? Sekarang kerasa relate banget. Oke, another day, another ngelihat orang ngelihat video ya. Ini pemerintahan yang paling gak enak didengar namanya. Penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi Apa kalau tuh? saudara sekalian merasakan kok sepertinya sejak saya lahir nggak ada pemimpin yang menyenangkan, yang memuaskan, Innalillahi. yang memperhatikan rakyat. Ya karena Nabi sudah bilang, ini masa di mana yang jadi pemimpin itu adalah mulkan jabariyah, penguasa Mulkan yang memaksakan jabariyah. kehendak, Pak. Yatakadamuna kama takadamuna al-hamir. Kalian akan menyaksikan manusia memperebutkan kepemimpinan, kekuasaan laksana keledai bertengkar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu.
Jadi masih keren ya buat kita semua yang tidak ambisius menjadi pemimpin. Tapi kalau misalnya gak ada orang yang emang pengen jadi pemimpin, jadi jatahnya tuh sama orang-orang jahat semua gitu loh. Maksudnya kalau misalnya ada orang-orang baik yang pengen jadi pemimpin malah tergeserkan gitu karena kebodohan dari masyarakat sendiri. Ironis ya, sangat amat ironis. Mashiro 31. Fun fact, bendera di belakang imam itu adalah bendera Muslim Crimea, Ukraine, aka Muslim Tatar Crimea. Di Ukraine juga banyak komunitas Muslim, terutama sejak hubungan dagang dan diplomasi dengan Turki Utsmani dulu. Oke, fun fact yang bagus. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi videonya rusak bang. Ya, ini 2 kali nih, Discord kentut banget. Ya, udah sama CEO-nya dari Israel. Emang iya bang, nggak tahu. Aneh. Rashid Isir, Doxley, Sukidani, Sukadani dong. Ihi. Sore kedua rumah tapi dekat masjid. Oh lagi rame ya video-video kayak gini ya. Video-video POV sahur rumah tapi dekat masjid. Oh lagi meta coy. Lucu juga Ahmad Dhani. Ya lanjut teman nih. Komi, Ramadan Mubarak. Weh, congrats ya, kepilih lagi jadi presiden. Ya nggak usah pemilihan nggak sih? Sudah pasti gitu, yang salah pilih mah ditembak. Masyur 31. WIW, waktu Indonesia Wildan. Nah ini nih, udah waktu Indonesia Wildan, waktu Indonesia Wimar gitu. Wah, sumpah, nggak ada yang bener itu orang. Oh, si Wildan terinspirasi dari Wirman. Oke, ini KW2-nya. Nggak apa-apa, dosa ditanggung dia ya. Kita hanya bisa menahan diri kita sendiri. Stoik. Zaza, jangan lupa pakai ya guys, sumber IG Harbata. Oh my god, video sepuh konten kreator Harbatah ya. Sebelum adanya Harbatah, kita punya duo Harbatah dulu gitu. Buset. YouTube Rewind 2013, man. The good old days. Apa hukumnya taraweh nggak pakai sempak? Ini pasti tiba-tiba dibatalin ya. Apa hukumnya taraweh nggak pakai sempak, Beb? Taraweh nggak pakai sempak itu tidak masalah. Oh tidak masalah, subhanallah, Selama sorry Anda banget ya. Pakai sarung Habib, ataupun sorry banget celana. ya. Tapi jika Zon. Anda tidak pakai sempak dan sarung ataupun celana, itu Anda sudah tidak perlu lagi sholat taraweh. Karena syarat sholat taraweh itu adalah berakal. Harusnya gue tahu ya, jokesnya sampainya ke sana. Oke. Lanjut, Askai. Oh ini udah kemarin. Thank you Askai. Apa nih? Rashid lagi. Oke, POV sahur ketiga di warung depan gang. Oke, meta ya. Sahur di depan mana gitu ya, di depan rumah mertua segala macem. Gokil. Gak tahu gue ada meta kayak gini. Bro, asik banget tuh. Ada yang protes malah nanti dikasih servis aja. Ditimpuk sama botol kaleng. Lanjut apa nih? Biredo 21. Kira-kira batalin puasa nggak bang? Lagi rebahan liatin gambar istri, nggak sengaja HP jatuh ke muka dan nggak sengaja ciuman. Astagfirullahaladzim. Ini langsung batal ya. Dari hari pertama gitu. Puasa di bulan Ramadan karena tidak berakal. Itulah. Ya, jadi emang harus di reset dulu otaknya baru puasa lagi. Lanjut apa nih? Mashiro 31. 31 Mashiro. Here we go again. Oh my god, apa nih? Wah, top Bali. My god, it's the Toby Podcast. No, videonya rusak lagi coy. Elah, Discord jelek lu media. Apa nih? Masih lagi. Oke, ini bener. Shia Town Hall level 17. Ini apaan tiba-tiba COC? Hehehe. Bro. Buset. Demi apapun nih keren gue Sengoku Basara men. Astagfirullahaladzim, maaf ya. So gue pernah main nih Sengoku Basara PS2 gitu. Banyak banget yang kayak gini. Tiba-tiba bawa apa gitu. Cube Day 3 bangunin sahur Mejiku Hibinio. Buset, pelangi banget tuh. Apa nih?
Bawa speaker aktif coy. Tiba-tiba semua tensi anjir. Ya ini mah lewat gang bidadari komplek. Terus habis itu pengen kelihatan bangunin ya gak sih? Terus kalau misalnya taraweh biar ada basa-basi. Tadi kamu yang bangunin sahur aku ya? Gimik. Jagoanmu yang mana bang di Basara? Gue Miyamoto Musashi sama istrinya Oda yang pakai pistol. Men, jagoan gue tetap ini, siapa sih namanya, lupa gue. Samurai yang S itu namanya. Lupa gue namanya siapa anjir. Pokoknya itu gue jagoan tuh. OP banget sumpah. Udah mau gerakannya cepet, bikin beku lagi. Oh ya, Kenshi Uesugi betul. Oh ya, Kenshin Uesugi ya, itu anjir. Keren banget. Kan karakternya cuma 3 ya di Sengoku Basara ya. Cewek loli, kakek-kakek sama dia kan. Wah, dia OP banget sumpah. Si Kenshin sama yang ninja. Ya, Sasuke siapa gitu namanya. Bukan Sasuke. Kalau di Samurai Warrior gede garang, kalau di Basara fanboy jir, enggak apa-apa, biar beda. Masih 31 apa nih? AI. Oke, kita lihat AI yang kayak gimana. Serius banget mukanya. Kayak Ustadz beneran rekam. Aduh, pengen ketawa tapi AI flop gitu. Gimana ya? Oh, tapi ini kan bakal di upload di Reels ya. Oh, banyak banget AI bros. Anjir lucu. Wow, videonya keren, kualitasnya ajib. Take to far away. Na. Mana nih Han yang ganti mobilnya? Na. Apa nih? Nah, ini yang aslinya guys. Buat apa kita buat yang AI kalau misalnya ada yang asli? Barang siapa yang memberikan saya Royal Canin maka hidupnya bahagia. Subhanallah. Amin Ustaz. Lanjut Ustaz. Dan kenapa yang absurd itu kucing oren mulu ya? Bingung gua. Gua pengen dah ngeliat Ucil ngelakuin ini juga. Ini bukan AI. Lucu banget kucingnya. Beneran bisa behave gitu. Rasid isi apa nih? Perbedaan bocil old dan bocil new ketika melihat iklan ini. Bocil new iklan apa ini? Bocil old bro, ini kan apa nih? Asik. Oh Gita Gutawa. Oh Gita Gutawa sama Vira men. Asik. Om Kevin Aprilio sebelum diundang di acara Cleanson studionya Eno Bening. Gokil. Om Kevin jangan lupa mandi. Oh, mandi. Oh, ada almarhum Olga, sumpah. Oh, kangen banget gua. Video yang penuh dengan memoris. Tegar. Rara Roar, alarm sahur 2026 D4. Tiba-tiba Plant vs Zombie lucu juga. Lanjut, Masyur 31. Solusi agar tidak mokel. Apa nih solusi agar tidak mokel? Oh, dikasih ini kalung leher kucing kalau misalnya lagi sakit, biar gak jilat-jilat. Oh, dipakai di tangan ya. Kalau tau bang, iya. Pernah tuh kucing gue sakit, habis 5 juta aja. Langsung kondisi keuangan keluarga gue bokeh, sebokeh-bokehnya itu. Oh nih, Masyira 31. What's this? Okay. POV, it's the first day of Tarawih and the Imam drops this banger. Wih, surat apaan tuh sampai sebanger itu? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alif Lam Mim. Ya, pulang duluan. Padahal cuma Alif Lam Mim gitu, man. Suzon sih, padahal cuma 1 ayat kan bisa. Oh, ini kami. Tetaplah di jalan Allah, trap card. Kenapa harus trap card ya? Tetaplah di jalan Allah ya. Ingat anak-anak, tetaplah berada di jalan Allah. Gunakan kartu ini ketika ada seseorang yang jalannya menyimpang dari kebenaran. Subhanallah. Jadi kita bisa ngekoreksi jalan tersebut ya. Harus punya nih gue nih. Kartu TCG nih. Lanjut teman nih. Rashid is here. Aku godaan puasa. Apa godaan puasanya? Biar gue tebak. Pasti berita jelek pemerintah. Majir 31. Oh nih. GG Pak dosen. Uset. Pak dosen buat konten reels coy.
Ustaz, selama Ramadan Videonya rusak. Discord, sumpah, daripada lu nge-hire CEO dari Israel, mending lu benerin platform, sumpah dah. Benci banget gue lama-lama. When you bring water bottle to Taraweh. Ntar, maksudnya apaan? Aus kah terus habis itu lu disuruh bagi-bagi kah minumnya? Nggak relate gue. Nggak pernah gue soalnya bawa botol minum. Ada tuh yang tarawih 7 menit, bakar dosa sama kalori, lupa di mana, gorengan tiap Ramadan. Mantap. Udah gue liat juga kok nggak salah. Yang kilat-kilat itu. Apa nih? Oh my god. Ini siapa? Yovi. Subuh sayang. Oh udah sahur sayang. Lagi sahur sama istri tercinta. Ma, papa pergi kerja dulu ya. Mama jaga diri di rumah. Kerja dari pagi sampai jam 3 sore. Pulang. Pengen ngehujat, tapi takutnya inilah jalan yang dia tempuh gitu untuk tetap bisa hidup. Kan berabe gitu ya. Jadi ya udahlah, respect dulu aja dah. Kerja beli takjil dulu buat buka bareng istri. Pulang ke rumah, istri udah masak. Sayang, kamu buat apa? Oh ayam crispy. Sorenya gua jogging bareng istri. Boleh Kamu juga. capek? Oh ya udah. Waktu Weh, mobilnya ras coy. Halu sih halu. Mobilnya ras. Pengen gua roasting, gua tahu kondisi ekonomi gua lebih rendah. udah, waktu sudah menunjukkan buka. Selamat buka sayang. Man! Kamu perintah suami kamu ya sayang. Halu sih halu, tapi financial freedom coy. Gak bisa gua ngehujat kok gini. Mobilnya rush. Mobil apaan Bang Ray? Mobil Hot Wheels. Jane. Apaan nih? Reddit. No, resto wajib tutup. Gue mau puasa easy mode. Biarkan mereka buka. Makin banyak tanggo dan makin banyak pahala. Nah ini jalan yang benar-benar harus ditempuh gitu loh. Ya bukan karena kita mayoritas, itu berarti kita kayak tidak memperbolehkan orang untuk tetap usaha untuk berjualan gitu kan. Siapa tahu restonya buka, biar seenggaknya ada orang-orang yang emang gak bisa puasa itu bisa makan. Ya nggak sih, buat kita sendiri emang punya apa ya, keberanian untuk tetap bisa berpuasa dan menjalankan menyelesaikan tantangan-tantangan itu harusnya nggak jadi masalah. Masih ada 31 apa nih? Pemberian MBG jam 3 pagi waktu sahur. Oke, 5 kali. Gua ngelihat video ini 5 kali, coy. Malam, Bu. Malam. Oh, sekarang si ibunya yang disamperin. Oke. Ada apa? Kami diperintahkan untuk memberikan MBG kepada anak ibu. Rapi banget ya dubbingnya ya. Kesel banget gua. Ajarin apa sih yang bisa AI kayak gini, sumpah. Lucu soalnya. Sekarang. Ya, sekarang. Iya. Emang TNI ya? Bukan TNI, ini bukan TNI. Lupa gua. Ini kan, oh wait. Is this TNI? Apa ini udah langsung dari ini? Apa namanya? PKI. Ini PKI dah kalau ini. Rapi banget, iya. Lukaze 89. Cakrabirawa. Oh, Cakrabirawa, oke. Tadi pagi, nih tuh gue baik. Ini udah kita lihat ya. Udah kita lihat. Lanjut Natalia apa nih? Ya, Natalia lagi kena TO. Agenda Ramadan 2026. Jam 4 sahur, oke. Terus habis itu sholat subuh, ngopi plus pisang goreng. Udah batal dong, Bang. Apa sih ini maksudnya agenda Ramadan? Buat apa buka, men? Lu tuh jam 6, men. Sumpah dah sahurnya. Udah telat imsak ini. Rashid Isyar. 4 tipe manusia di bulan Ramadan. Sahur lalu puasa, sahur tapi nggak puasa, puasa tapi pacaran, nggak sahur tapi puasa. Kalau syaratnya gini sih banyak ya. Tipenya nggak cuma 4 orang doang ya. Puasa tapi PMO. Wait, PMO apaan sih guys? Coba. Gue pengen tau konteksnya apaan. PMO. Porn, masturbation, and orgasm. Oh, cokil. Oh, gesek terus tuh batang. Sampai ejakulasi dini. Lokasi 89. Hey, thumbnail, let's go! Marhaban ya Ramadan, marhaban ya balapan. Anjay, tiba-tiba kita sudah kehilangan salah seorang bahan meme gitu, man. Tapi kita akan selalu mengenang tiap tahun bagaimana meme itu terus berjalan. Dan kita akan mengingat betapa ikoniknya marhaban ya balapan.
Oh, takbiran ya balapan, anjir, bukan marhaban ya balapan. Sorry. Komi. Mana? My algorithm as soon as Ramadan starts. Man, ini nggak bohong ya, nih, gue kasih lihat lagi nih, konten-konten reels atau video-video Facebook gue nih, lihat nih, kalau nggak buah tiba-tiba makanan, set, proses markisa jadi sirup, oke, ya kan, tiba-tiba anggur red glove, set, wih, ini hutan nih. Tapi sebenarnya ini bukan sembarang hutan, ini nyari madu harusnya. Ya, ini nyari madu nih. Oh, sekali-kali peletokan, nice. Ini justru video bisa buat gua tahan lapar sih. Video-video dari India. Ya, Tegar. Volume alarm udah kuat-kuat buat bangunin jam 3 untuk sahur, tapi yang bangunin malah suara azan subuh. Iya, kenapa yang paling kenceng banget kekuatan untuk ngebangunin kita tuh justru waktu azan subuh ya? Bingung gue juga. Lucu banget Bang Eja bangunnya. Terus itu nih, mendengar teman mengucapkan bismillah saat main judol, tapi ketika makan, minum, atau tidur tidak mengucapkan apapun. Aku, woi, jangan libatkan Tuhan dalam perkara haram, teman. Kasih tau teman lo yang gacha. Rasid lagi. Oh, nih. Momen ketika di sekolah praktek tata cara mandi wajib tiba orang alim. Orang yang keseringan. Oh, tanda tanya dulu. Pem, oh handal. Asik. Sudah tidak perlu lagi dipraktekkan karena saya sudah menjadi sepuh dalam hal ini, asik. Ya Maiko, toleransinya berlebihan sih padahal biasa Oke, apa nih? Toleransinya berlebihan sih padahal biasa aja, apa nih? Sumbernya dari Daud Kim di Facebook. Oke, lagi makan. Oh, sembunyi-sembunyi gak enak. Soalnya dia puasa. Oke. Iya, gak usah malu-malu bro. Lu makan depan gua. Sekarang FVP gua pun udah jadi ujian terbesar gitu. Yang nawa itu gusla sebelum imsak gue tandain. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Tahu gue ya. Selesai imsak gitu. Yang penting sholat subuhnya lu mandi wajib. Misalnya imsak masih nggak apa-apa harusnya. Sepengalaman gue dan sepemahaman gue. Arung, aduh Furina nih, aduh waifu gue apa nih Furina nih. Ih AI slop, nggak apa-apa coba kita dengerin. Oh lucu banget Erken SMP gue. Amin Natal ya. Godan puasa sebelum tahun 2026. Oke, es teh, nasi padang. Ini mie ayam, terus abis itu ini es buah. Godan puasa tahun 2026. Pigai sebut menolak EBG hingga Koperasi Merah Putih berarti menentang HAM. 99% produk AS masuk RI bebas hambatan. Ya Allah. Godan puasa itu bukannya membatalkan gitu, tapi menghilangkan pahala. Jadi kita sia-sia gitu, coy, pahalanya nih ngeri banget loh, sumpah. Rasid Sir apa nih? POV lu dibangunin sahur, yang ngebangunin warga. Oh, ini pasti backsound. Nah, ini backsound galau Naruto gitu loh. Ya. Langsung keinget Jiraiya meninggal. Mata-mata terbodoh itu, bukannya langsung lari ngeliat Pain, malah ngetau-tuto gitu. Udah tahu pimpinan Akatsuki, Jumawa gitu loh. Latihan jadi ninja kagak, nulis novel bokep iya. Apa yang dipikirkan Jiraiya itu rusak emang kalau misalnya kebanyakan lihat porno gitu kan. Pola pikirnya susah buat jalan. Udah ada Pain di depan bukannya kabur gitu ya, malah Beiwan gitu, bodoh.
pengen aja ngerti, nggak berani B1 kan, 6 versus 1. Elah Jiraya. Nggak apa-apa mati buat perkembangan cerita. Aneh. Momen ketika lu telat bangun sahur. Everyone doing that right now, bro. Gak cuman Om Reja Auditor, bahkan Bang Widah pun sekarang ya udah ngeparodiin. Ini konteksnya lagi main game horor kalau nggak salah ya guys ya. Dan ini Bang Arab lagi maraton. Ya mungkin lagi ada mimpi buruk gitu, nggak tahu gue. Cuman kan gue udah sempat bahas juga di video ngopi ya. Rashid is here. Ringkasan perjalanan Ibnu Battuta. Siapa tuh, gue baru denger. Berikut ini kisah perjalanan Ibnu Battuta, seorang ulama dan musafir muslim abad ulama dan musafir muslim abad berapa tuh? ke-14 yang menjelajahi 3 benua selama hampir 3 dekade. Wow! Beliau RT ke seluruh negara di dunia, men. Tahun 1325, di usia 21 tahun, ia berangkat dari 21 tahun. Udah keliling dunia, subhanallah. Pantesan aja generasi kita dicap kayak letoy, lembek, kentut, benar-benar lemah gitu loh. Kayak abad-abad dulu tuh bener-bener jalannya sampai kemana-mana coy. Gier Maroko melintasi Afrika Utara, belajar dari para ulama di setiap kota, hingga tiba di Makkah pada 1326 dan menunaikan haji pertamanya. Ia tidak pulang, ia menuju Irak dan Persia untuk mengunjungi pusat-pusat ilmu, lalu kembali ke Makkah untuk berhaji lagi dan belajar. Dari Hijaz, ia berlayar ke pesisir Afrika Timur, mengamati jaringan perdagangan Samudra Hindia di kota-kota muslim, sebelum kembali lagi ke Makkah untuk berhaji. Perjalanan berlanjut ke Anatolia, wilayah kini Turki. Ia tinggal bersama komunitas Sufi, lalu menyeberangi Laut Hitam menuju wilayah Golden Horde di Rusia Selatan. Wow. Ini apa sih istilahnya, lupa gue. Ini semerantau-merantaunya coy. Ya gokil, merantaunya antar negara men. Respect. Ibnu Battuta. Ya Allah, langsung dikasih lihat muka Oslo. MK, gue yang dituduh mokel sama bro setelah gue bersihin tenggorokan gue yang berdebu dengan segelas etem. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah. Taibat musiknya musik Akatsuki anjir. Musik Obito pengen ngeluarin Gedo Mazo anjir. Saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem. Musiknya menambah 100% komedi anjir. Jena deh. Kata Syekh bilang jangan main game Nike selama puasa. Apaan emang? Ask me question. Syekh, is it haram to play Nike during Ramadan? Dari mukanya sudah menjelaskan jawabannya, men. Ya, men, tapi saya tahu Nike. Siapa karakter favoritnya Syekh? Anies kah? Nah, itu mah calon presiden gue. Yang gagal. Raja Sir. Doksi tertera di video. Ini. Yang terlupakan ketika berbuka dan sahur di bulan Ramadan. Apa tuh yang terlupakan? Puasa itu tidak boleh lepas dari doa. Maka hati-hati, salah satu kelalaian manusia termasuk kita di bulan Ramadan itu apa? Lupa ketika doa. Buka puasa ndak doa, ketika sahur ndak doa. Maksudnya niatnya guys, diniatin dulu aturan. Ketika dia sedang makan berbuka itu dia punya waktu yang mustajab. Betul. Kalau sahur dia lupa. Pada waktu sahur itu masuk sepertiga malam yang terakhir. Subhanallah, iya men, kadang kita juga suka lupa ya. Karena Allah Ta'ala turun ke langit dunia dengan berbagai maknanya. Kemudian apa? Allah Ta'ala itu memberikan obral untuk kita. Wah, dijabas jabah-jabahnya coy. Sumpah doa kita men. Ini ceramah bagus banget ya. Terima kasih banyak sudah mengingatkan. Paling mustajab sebelum buka. Sepertiga malam juga gak sih? Apa nih? Wechen forever. Konsul dong. Hashtag spesial Ramadan Day 2. Bang, betulkah satu taraweh sama dengan 1000 giga? Kah satu taraweh sama Ini udah keempat kalinya gua ngeliat jokes ini ya di bulan puasa dengan 1000 gigawi. Anjing. Bang, santai bang. Itu cuma jok anak Ilkom. Anak Ilkom ini sudah menunggu 1 tahun ya untuk melepaskan jokesnya. Jangan langsung dimarahin, kasihan. Mereka udah capek-capek ngoding pengen ngejokes dikit aja ya. Jangan langsung ke roasting. Nanti mereka bakal mengurungkan diri dengan gaji yang lebih tinggi 10 kali lipat dibandingin kita gitu loh. Ini Hosi Chandra. Nih.
Puasa hari pertama be like. Sumber Jogojo TikTok. Nih, recap lagi ya. Makan nasi 2 pinggan, ayam goreng 3 ketol, telur dadar sepinggan, daging masak kicap 3 mangkok. Buset. Apa sih monyok ini boboiboy? Aku lapar. Pick Boboiboy ya, season 1, season 2. Tapi gak apa-apa, Galaxy juga keren. Lebih mending ngeliat Boboiboy anjir, perkembangan kayak gimana dibanding Upin Ipin. Boboiboy seenggaknya fusionnya makin lama makin keren. Upin Ipin fusionnya makin lama makin fanboy. Masyur 31 apa nih? The ocean is salty because of the fish crying for Imam Hussein. Ini bener. Ini hadisnya ada emang. Ini sahih coy. Kata Garib. Enggak, kayaknya gue belum pernah baca dah hadis yang bilang kalau misalkan laut itu asin karena ikan itu nangisin Imam Hussein. Is this real? Lanjut apa nih? Oke. Orang Jepang. Aku setiap nyari bukan. Sampai sekarang ya, sejauh ini cuma satu jajanan gerobak yang sering gue beli ketika gue buka puasa. Papeda, let's go. Awalnya cilok ya, soalnya cilok di rumah gue tuh enak banget sumpah. Entah kenapa tuh si amangnya bisa ngeracik dengan sungguh-sungguh. Padahal itu cuma micin doang sama saus dan juga kecap, tapi enak banget sumpah. Padahal udah banyak banget orang-orang juga yang buka cabang gitu ya, kayak si Masnya. Cuman ciloknya tuh kayak beda banget aja. Kayak sudah ditaburi dengan doa dan juga cinta gitu. Sekarang cuman udah beralih ke papeda. Nah, enak banget papeda sumpah, kacau. Papeda-papedaan ya, bukan papeda beneran. Alhamdulillah diajakin sama anak-anak FWI gitu untuk merasakan papeda yang sesungguhnya di Kepulauan Aru. Sumpah langsung dimasakin itu sama kuah apa ya? Kuah kuning kok nggak salah. Kuah kuning sama kepiting bakau. Gila mantep. Mantep banget. Kalau yang udah didewa-dewakan Imam Hussein sudah pasti Syiah Om. Oh, I see. Siena apa nih? Buka puasa. Ya jomok lagi nih. Gak lolos dah sama ini gak lolos dah meme realnya. Terima kasih anak-anak Facebook, berkat kalian semua kita jadi takut setiap kali ngelihat gambar-gambar yang semanis ini. Lanjut apa nih Natalia? ST calling, ya Allah masih ST banget ya. Masih banget ST. Ya gak apa-apa sih, kurang soalnya kan kalau misalkan buka puasa tanpa ST. Kalau misalnya lo gak bisa beli yang manis-manis apa nih? War takjil di event kuliner takjil terbesar se-Asia Tenggara. Ini apaan? Ini tembakan yang ini nyerang Incredibles waktu nyusup ke villainnya gitu. Takjil bukan apa aja yang gua beli di Buset, event itu kuliner takjil boba, terbesar coy. se-Asia Tenggara. Event ini by Roadshow Kuliner Viral Indonesia. Event kuliner terbesar nomor 1 di Indonesia yang makannya kelihatan enak-enak ya. Museum Rekor Dunia Indonesia. Gokil banget. Wah, Kira-kira keren, gua coy. bantai makanan apa aja ya di sini? Ya, Buset, bener buset. banget untuk berbuka puasa kita cari yang manis. Wah, ini kue-kue yang sering gue lihat di ini. Di Facebook. Manis dulu ya. Pertama gua hajar si karamel puding yang ciwi. Oh, ini karamel puding namanya. Ciwi banget. Oke. Teksturnya lembut parah, terus manis karamel. Set, 3 kali suapan jari 1. Nah, langsung kesemutan. Karamelnya agak sedikit kepahitan juga. Yang tandanya karamelnya tuh ori. Oke, lanjut. Oh, kalau kepahitan karamelnya ori. Kalau manis berarti bukan Kita beli boba. Anjir, Soalnya boba coy. itu gede banget. Gua beli yang milk brown sugar. Di sini tuh ada 3 Benar-benar definisi boba kenyal, mantap. Boba yang paling gedenya tuh pecah banget. Rasanya enak, nyegerin, terus manis juga ya. Bobanya juga nggak pelit, banyak banget 1 cup ini ditaruh. Tuh, gua juga gigit dan bobanya itu kenyal banget. Oke, lanjut. Itu cincau nggak sih? Is boba cincau? No, I don't know. Oh nih, masih ada 31. Oke. Momen Wapres Gibran mendadak sholat tarawih bareng warga di Masjid Al-Falah Manggarai. Nih. Nih, Bapak. Sumpah ya, Mus Gibran ini
nggak bisa dianggap remeh coy. Di saat pemerintahannya itu lagi sering banget ngeluarin statement-statement yang kurang enak didengar gitu ya. Dia secara blusukan terus aja coba untuk ketemu sama warga-warga gitu buat ya kita sih ngelihatnya mungkin silaturahmi gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam strategi politik ini juga bagus buat nyari suara gitu loh. Ngeri loh ini. Kayak the future yang bakal bilang setelah Pak Prabowo langsung Gibran nih kayaknya beneran bisa terjadi gitu loh. Atau mungkin bisa lebih cepat gitu kalau misalnya pada akhirnya Prabowo downfall gitu ya di periode yang ini, dia bisa naik gitu men. Soalnya Anies nggak mungkin menang. Ya itu dia udah kalah telak men. Paling menang di Sumatera doang gitu. Di Jawa Tengah, Jawa Timur yang bisa ngalahin Prabowo ya menurut gue ya orang-orang dari Oslo pasti. 50 infonya bang, take ya kan. Nyari wajah om, kalau Prabowo turun langsung naik dia. Kayaknya ini ngeri loh. Kita balik lagi ke Dynasty. Kita bakal balik lagi kalau misalkan the highest supreme leader kita justru ada kerabat ya, hubungan kerabat dari presiden yang terdahulu. Padahal sebenarnya enak loh guys, kita punya pemimpin yang bukan dari kepemimpinan sebelumnya. Jadi waktu pergantian kepemimpinan tuh bener-bener bisa langsung dicari tahu tuh bobroknya mana aja. Makanya kan kemarin sempat ada yang rame kan video dari Budi Ari bilang kalau misalkan ketika Aniesnya jadi presiden semuanya masuk penjara. Iya, nggak cuma Anies doang sebenarnya, Ganjar pun demikian. Cuma bedanya mungkin Ganjar masih ada kong kaling kong, soalnya PDIP kan kemarin yang buat masalah juga ya nggak sih di zamannya Pak Jokowi. Kalau misal Mus Anies, wah itu pada saling pesawar men. Gak cuma dari kubu pemerintahan yang dulu ya, kubunya Mas Anies pun bisa kena juga gitu. Tapi ya mimpi basah itu. Pada akhirnya kan semua tergantung mayoritas gitu ya. Kita mungkin kagak yang milih, tapi tetap saja yang akan menentukan adalah bagaimana masyarakat Indonesia yang katanya tuh silent majority. Anjay. Kita sih cuma bisa menelan dan juga menerima. Hosti Chandra, Jojo Halal Adventure, sumber 10 step ahead TikTok. Okay. Ini beneran. Ini beneran plotnya Jojo pergi ke India terus habis itu puasa anjir, real kah? Gua nggak nonton semua episode Jojo nih masalahnya. Tiba-tiba ada pala babi di toilet. Random banget kentut. Mimpi basah demokrasi ya. Pada dasarnya kita sekarang lagi ada di kondisi negara demokrasi yang sudah diambang batas kerusakan anjir. Ini kan ada juga kan buku Why Democracy is Fail. Ya karena pada akhirnya yang akan memilih itu justru orang-orang yang tidak tahu menahu gitu. Ini mau dibawa kemana arahnya? Orang-orang yang mengerti malah dipersempit ruang buat bicaranya. Dan orang-orang bodoh tidak suka sama orang-orang pintar, gitu loh. Jadi ya begitu. Meskipun orang pintar udah ngasih tahu, pasti bakal dipilih sebaliknya. Kenapa? Biar seenggaknya tuh pengen si yang pintar tuh kalah. Sesimpel itu coy. Ya Maiko, infokan lokasi kita borong apa nih? Siapa sih yang sampai sekarang belum nemu ide usaha es galon 25.000 khusus Ramadan? Buset! Creamy banget ya. Ini beneran nih kayak gini? Enggak lah, gila loh. Kayak ini kayaknya nih. Cuman ide bisnis juga tuh. Ide bisnis yang menguntungkan para dokter. Dokter gula. Zikri, sumber saleh sangat aneh. Kondisi masjid saat taraweh di dalam. Khusyuk ya. Bener-bener mencari pahala, oke. Di luar langsung mencari kebersamaan dengan rivalitas perang sarung. Let's go. Setua-tuanya gue yang sekarang, gue pun pernah merasakan hal yang sama gitu. Good old days, good memories. Masyur 31 first day in Ramadan Bilek, ketahuan mokel. Oguri cap lagi. Udah kali ke-7 gue ngeliat video Oguri cap di bulan puasa. Apa sekarang? Special week. Ini gue nggak tahu siapa. Ngapain ini?
Oh, ketahuan mokel, maksudnya ketahuan mokel. Oke. Juras Reaper. Let's go. Mana Valentine's, CNY, Chinese New Year dan Ramadan. Buset, duriannya enak banget itu kelihatannya, sumpah. Mau dong. Kirimin gue 1 please. Udah susah banget nyari montong coy di Bogor. Enggak, silver cannon nggak apa-apa gitu, udah sering gue ngeliat. Oh my god, jeruknya segar sekali. Papa mau 3 ya. Jeruk dari Mandarin enak-enak guys. Real. Apakah itu kurma ajwa? Oh my god, kurma ajwa yang katanya kurma itu bisa dapat pahala sekali makan. Pay to win ya. Baru sadar gue. Iya. Doa di tanah suci cuma bisa yang punya duit. Terus kurma yang ajwa yang lebih mahal dapat pahala. Sedih juga. Nih, gak sekali juga gak sih? 7 setahu gue. 7 apaan? Oh nih, iya kah? Ada jenis kurma yang dikhususkan gitu? Gue ngeliat iklan sih, gue gak tau bener atau kagak gitu. Tapi sempet ngeliat, kok gak salah ngomong Dude Harlino deh, yang model roti O, lempuyengan itu. Dia juga punya bisnis kurma. Coba beli mas yang ajwa punya apa nih? Maghrib masih lama ya. Jarum jamnya juga udah lapar. Ih, gue sering banget ngeliat video dia. Oh, di share mulu sama Om Rashid di Discord. Gila. Ini Fortuna. Si Jamal ngajakin perang sarung, dia malah bawa tiang masjid aja. Ini kayak Paku Celestial Genshin Impact, sumpah. Mirip banget. Alhamdulillah masjidnya malah kagak roboh. Zaman-zaman dimana manipulation foto itu lagi rame banget ya. Sebelum sekarang pada akhirnya udah serba AI anjay. CB lagi. What is this? Konteks ODGJ masuk masjid. Gak ada DKM-nya nih. Sumpah. Hukumnya gimana sih? Kalau misalnya ODGJ ada yang masuk masjid, dibiarin gitu kah? Lucu banget. Oh nih, Makoma. Wih. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa benar. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Random TikTok videos. Abcia mabuk nih apaan? Wow. Astagfirullahaladzim, kaget gua. Pikir gua nggak pakai dalaman, innalillahi. Kencang ya anginnya ya. Seru banget. Cuman kadang parno dah kalau misalnya lu sholat tarawih tapi di teras gitu atau di luar ruangan. Takutnya kalau misalnya hujan tiba-tiba jadi anime coy. Azze. Pernah tuh gua sekali waktu puasa ya, gila. Hujan kan gerimis, gue di luar tuh. Orang-orang pada cabut, gue doang yang kayak asik. Balik-balik gue langsung bilang, Pun aku kehujanan waktu taraweh. Emang kamu gak sempet ngindar? Asik. Oke, lanjut apa nih? Oke, member Jepang gue. Ini 3 tempat mokel kalau lu pengen. 3 tempat mokel aman biar gak ketahuan. Ketahuan siapa tuh? Soalnya kan Allah Maha melihat gitu ya. But let's see. Siapa tahu triknya bisa gitu. Gak diterapkan. Nggak ketahuan. Buat yang tetap pengen puasa skip aja ya. Nah kan, emang lu pengen mokel, udah tahu gua. Ini masih nonton, ya kan? Pak Ustaz. Oh no, aku terjebak. Shit, man. Aku terjebak. No, ketahuan dicepuin. Rashid is here. Doxley Islamify. Oke. What's this? Ramadan Core. Ini udah kita lihat nih, tiba-tiba ada yang manjat gitu. Nggak tahu nih gua. Pengen jadi Itachi atau gimana gitu ya nggak sih? Girl, lu lagi pengen, girl, lu tuh disuruh sholat bukan disuruh latihan panjat pinang di masjid, gokil. Jane, when looking for iftar snacks with literally cross on the forehead after Ash Wednesday.
Lu nyari takjil dengan tanda salib di dahi yang belak-belakannya udah kita lihat ya. Kita lihat kemarin apa nih? Mashiro. POV, when you accidentally enter a Shia Mosque, people inside. Nggak relate soalnya nggak kejadian di sini ya nggak sih? Tapi mungkin di negara lain bisa relate. Rashid, Doxley Iraqi Buns. What is this? الحمد لله. Praise be Allah. حبيبي. اقول لك هذا عماد بن حاج صالح. اي هذا عماد. هذا عماد هذا انت ما تعرف عماد يا اخوي. ما تعرف عماد. شنو جاي تكتب؟ جاي اكتب الغيبه حتى اسولف ورا رمضان. Big beating. يا غيبه. انت ما تعرف هذا عماد منين جاب فلوس السياره ها. Reflect TNM aja. Ngegibah. Akhirnya beliau bakal membuat dosa jariah, ternyata cuma bait bagi mokel. Harusnya kita semua tahu ya. Rashid ditegur langsung sama Ustadz Abdul Somad. Oh, apa nih? Ustadz Abdul Somad menanggapi Indonesia yang tiba-tiba join Board of Peace. Let's go. Ingat baik-baik, negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, Amerika, ulama pertama yang mengeluarkan fatwa mengakui kemerdekaan kita, Mufti Al-Husaini adalah Mufti Palestina. Subhanallah. Meskipun secara tidak langsung ya, Amerika ngejatuhin bom ke Hiroshima dan juga Nagasaki. Ngebuat penjajah-penjajah Jepang kita langsung retreat gitu loh. Tapi emang betul, kalau misalnya ngomongin soal mana negara ya yang mengakui kemerdekaan Indonesia ya, salah satunya yang paling cepat itu Palestina. That's right. Mashiro 31. POB waktu di bulan puasa. Ya Allah, ini jam jadi selebgram ya. Rame banget gitu sumpah. Di repostin gitu, dijadiin skit, gokil. Sudah lapar. Wang Cewo Muhammadeu O Ai Puai Cobra Vanzele. Guru agama pendeta palsu. Apa nih? Penipuan guru agama palsu. Alhamdulillah bagi yang... Sumpah dikira gue ini AI anjir. Apa ini bener AI ya? Kayak AI videonya. Yang sudah transfer ke rekening BAC 123321000. Kan? Maka untung mata gue masih bisa ngeliat loh kalau misalnya itu nggak normal videonya. Kalau misalkan boomer nih bahaya banget coy, sumpah dah. Alasan kenapa Nabi Muhammad gitu ya, mukanya nggak bisa ditampilin dari setiap literatur. Mungkin Islam sudah melihat momen seperti ini coy. Subhanallah banget gak sih? saudara-saudari akan masuk surga. Damn, serem banget coy. Ini, waduh, ini. Waduh, yang bagian terakhir sangat rawan loh apa nih? Bayi ini menangis teringat momen kelam. Kenapa tuh? Momen kelam? Kan baru lahir. Jika Bapak menetapkan dia dengan baik. Oh my god. Oke, cuma 4 detik gue dengerin audio, gue tahu ini audio tentang apa. Ini ceramah Ustadz Adi Hidayat di depan komuknya Pak Prabowo gak sih? Waktu baru kepilih jadi presiden. Buat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Berat ini ceramah berat banget sumpah. Tegar apa nih? POV ketika sahur pakai lauk kemarin. Nggak apa-apa, asal enak mah. Wow, you can teleport bread. That is big news. The demo back with the beer yet? Cause I... What the hell is that? Chumas. Semut. Iya, lo harus misahin ya. Biasanya kalau misalkan makan makanan lauknya kuah gitu, jangan disamain tuh sendok buat lo makan sama sendok buat lo ngambil lauknya gitu. Nanti bakal ada bakteri di sana. Biasanya dipisah ya antara penyiuknya sama sendoknya sendiri. Dan kalau misalnya mau waktu jedanya lama untuk bisa dimakan lagi, ya kalau misalkan nggak ditaruh kulkas, ya udah coba buat ditutup rapet-rapet. Itu bisa tuh ngebuat seenggaknya nggak ada bakteri di lauk-lauk kita yang emang kemarin dimakan gitu loh. Gue sering banget ini, ya kan? Tadi aja gue pakai lauk yang ini buka kemarin. Gue bikin sop daging. Ibu negara sih yang bikin sop daging. Terus, wait, apa lagi ya?
beberapa ada yang sering juga gitu. Ya nggak sekali 2 kali, bahkan sering banget. Ya, kalau misalnya kita beli ayam bakar pun itu dimakan buat buka puasa, terus sahurnya makan juga. Yang penting nggak basi gitu. Nah, nih. Masyhur 31. POV you pray tarawih at the wrong masjid. Hah? Masjid yang salah. Sumpah, audionya udah rame sampai ke luar negeri, coy. Audio fast track sholat taraweh kita, men. Gokil. Rahasia tahu nih. Anak Singapura pertama kali tarawih di Indonesia. Ini sih nggak apa-apa ya. Ini buset semangat banget orang yang makumnya keren. Ini keren ini. Udah bikin. Kenapa tiba-tiba ada bocil yang cosplay jadi cangcoran? Gue masih belum ngeliat loh bocil di masjid gue kayak gini loh, sumpah. Udah mungkin gue jarang ke masjid. Oh no. Oh, Jelas Reaper. Ramadan X Imlek, anjay. Langsung mencari kitab suci di barat. Asik. Barat mana bang? Depok. Buset, tasbihnya buat ngepret orang nih. Sedep banget kayaknya ya. Lanjut. Apa nih? Cube. What is this cube? Orang ada aja kreativitasnya buat bangunin sahur ya. Petasan lah, seng lah, pakai speaker aktif lah. Tiba-tiba So Naruto lagi galau lah, buset. Next apa ya? Tiba-tiba ada yang cosplay Uma Musume. Mas Ray mau nanya, adakah game yang bakal ditamatin di bulan Ramadan? Lah, kan kita lagi namatin Hytale. Mau Dark Souls paling nanti. Ini Rashid. Tidur jam 1, bangun sahur jam 3, masuk kerja jam 7. Edward, talk to me! Talk to me! What's wrong? What's wrong with you? Semoga dijadikan pahala yang berlimpah ya, karena kewajiban terus dilaksanakan gitu, subhanallah. Makoma, Om Eja dan Bangladesh, MK lu ketahuan mokel sama bapak lu. Rusak videonya bentar nih ya. Aduh, antek-antek Israel di elah. Gue liat dulu. TikTok apa nih? Belum masuk. Kok gini sih? Jelek media playernya sumpah. MK, lu ketahuan mokel sama bapak lu. Om Eja bapak gue. Kaget. Gitu ya, teriaknya Bangladesh ya. Ada melengking-melengkingnya, pantesan Bang Eja suka. Suka mukulin maksud gue ya, suka mukulin. Umilades aja. Apa nih ya Maiko? Sahur apa nih? Sahur alarm sahur day 5, udah day 5 aja ya. Subhanallah, apa lagi nih? Sahur yo, mari kita sahur yo. Anime, lupa gua anime pan. Lanjut, Masyhur 31. Ramadan khutbah for the Muslim. Asik, ceramah di depan kucing-kucing. Rusak media player Discord. Elah jelek. Lanjut. Lu mokel, awas lu bilang ke siapa-siapa. Aman kok, gua nggak bilang ke siapa-siapa, tapi ingat bahwasanya Allah Maha melihat. Merenung sesat. Apa nih merenung sesaat? Merenung sesat. Lanjut ya, Masyhur 31. Oke, Gufron. Enggak, maksud gua Goes Front. Asik reaksi gue. Jangan diperjualbelikan itu ayat-ayat Allah. Betul. Selamatkan, kalau tidak diselamatkan kiamat ini dunia. Dalam loh. Sudah digoyangkan alam dunia.
Manusia mau kemana ini? Kita harus ingat, semua manusia bakal kembali kepada Allah, dipinta pertanggungjawaban. Tumben bener. Kirain gue tiba-tiba nyium gitu. Enggak ya, ini Arwan. Tiba-tiba di Indirect Kiss. Wih, Peter Griffin main Minecraft. If God is universal, why is the Quran in Arabic? Why not English or Chinese? Is God Arab? Critics say this proves Islam is just some local Arab cult. Let's use logic. God had to send the final message in a human language. If he sent it in English, the Chinese would complain. He had to pick one source code. So why Arabic? Kenapa diturunin di Jazirah Arab? Karena basically waktu Islam pertama kali masuk gitu ya ke dunia ini, itu dipilih di negara atau di wilayah yang kerusakannya sangat amat terlihat nyata ya, terlihat timbul. Ada alasan juga kalau misalnya pada akhirnya Nabi Muhammad sendiri itu diturunkan menjadi nabi terakhir, karena basically itu akan menjadi contoh kalau misalkan Islam bahkan bisa nge-healing, bisa menyembuhkan negara yang sakit di Arab. Jadi makanya ya Arabic. Belum tentu juga kalau misalkan diturunkannya di Afrika, di Amerika bakal bisa berkembang pesat kayak sekarang gitu. Soalnya ya mungkin zaman-zamannya Nabi Muhammad tuh bukan Babylon juga ya. Ini gak sih 200 tahun setelah Viking gak sih? Atau sebelum Viking malahan? Setelah gak sih? Ya intinya pokoknya kenapa Islam di Arab, karena basically kan itu agama diturunkan di wilayah yang paling rusak kan waktu itu. Dan tanggung jawab Nabi Muhammad tuh bener-bener berat banget itu. Soalnya beliau tidak yang langsung dikasih tahu bener-bener punya mukjizat kan, kayak Nabi Isa. Lu kalau misalkan ngeh ya dari setiap cerita kenabian, lu bakal tahu kalau misalkan Allah tuh seakan-akan memberikan berbagai macam model-model nabi gitu ya, sesuai dengan zaman dan sesuai dengan bagaimana astagfirullahaladzim, bagaimana rintangan dari setiap kaumnya. Ada nabi yang punya kekuasaan tinggi kayak Sulaiman ya. Ada nabi yang punya mukjizat yang kelihatan overpower banget kayak Nabi Isa gitu. Sampai bahkan ada nabi yang kekuatannya itu nggak yang terlalu kuat banget, tapi menjadi penutup akhir zaman dan berhasil menyebarkan agamanya hingga ke penjuru dunia. Itu keren banget loh. Dan waktu itu Nabi Muhammad masih belum bisa baca kan? Ya nggak sih? Untuk menangkis kalau misalkan agama justru dikarang-karang sama manusia, makanya dipilihlah Nabi yang awal itu nggak bisa baca. Subhanallah, keren banget itu. Itu kisah paling puitis banget sih. Disuruh baca sama Jibril pun Nabi Muhammad bilang gak bisa baca. Dan mungkin banyak banget orang-orang yang gak sadar gitu ya, kalau misalkan orang-orang yang pada akhirnya kita selalu baca hadisnya, interpretasinya, itu adalah orang-orang yang beragama Islam bukan dari lahir, tapi dipilih dan juga memilih pas udah balik. Itu keren banget. Jadi jangan pernah meremehkan orang-orang yang switch karir gitu ya. Switch karir. Orang-orang yang ganti server ketika sudah dewasa. Karena justru gitu, sahabat-sahabat Nabi pun demikian anjir. Gue kira Umar, Abu Bakar, terus abis itu Ali bin Abi Thalib udah Islam gak sih waktu lahir? Ya, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, Hamzah gitu. Itu dulunya kan bukan Islam. Makanya apapun yang beliau katakan adalah pure word of God ya. Keren sih itu. Umar tuh keren banget anjir. Dia tuh haters nomor 1 Muhammad dulu. Tiap kali denger kata Muhammad, kill, bakar. Terus akhirnya diketuk tuh pintu hati sama Nabi Muhammad. Akhirnya jadi salah satu sahabat Nabi yang benar-benar bisa menaklukkan negara-negara lain agar bisa merasakan bagaimana indahnya Islam. Islam tuh agama yang ngerusak karena penyebarannya dari perang gitu loh. Jadi zaman itu gimana cerita lu menyebarkan paham anjir? Pasti langsung digantung. Lu pernah nonton anime Orb gak sih? Jangankan agama ya.
Lu menyebarkan paham kalau misalkan bumi itu berputar kepada matahari pun langsung dikira sesat, anjir. Gimana agama gitu loh. Udah ada uskup dan segala macem gitu, buset. Kayaknya hampir semua sahabat juga mualaf betul. Ya. Meskipun demikian, tapi ada juga kerabat-kerabat Nabi Muhammad yang memilih untuk tidak masuk Islam gitu. Salah satunya paman Nabi Muhammad sendiri. Siapa namanya, guys? Bukan Abu Bakar ya. Mereka hanya ingin mendengar kebenaran yang mereka inginkan. Iya. Yeah. Abi Tholib. Abu Jahal mah villain. Abi Thalib, emang Abi Thalib ya? Oke Google. Siapa paman Nabi Muhammad yang tidak menjadi Islam? Oh betul, Abi Thalib, Abu Tholib, bukan Abi Tholib. Abi ya, gue agak sedikit kurang familiar. Abu Tholib, manusia yang akan merasakan neraka namun akan cepat masuk surga. Abu Tholib, karena betapa besarnya bantuan beliau gitu untuk Nabi Muhammad dalam penyebaran Islam. Kekecewaan Nabi Muhammad itu yang terbesar ya nggak sih? Nggak bisa ngebuat pamannya masuk Islam. Bang, pada saat Nabi Muhammad SAW hidup, Depok kayak gimana kondisinya? Depok kayaknya masih kayak Nusantara gitu nggak sih? Masih zaman-zaman Angling Dharma, kita bisa ngeluarin naga gitu. Tiba-tiba kita bisa ngeluarin jurus selendang maut. Teng. Berubah jadi serigala gitu kan. Langsung Wali Songo datang. Gila. Tiba-tiba ngajarin ini apa namanya? Kian Santang buat bisa berubah jadi 7. Anjir. Akulah sang Prabu, aku bisa menjadi 7. Abu Tholib bukannya mati dalam keadaan kafir. Iya. Bukan Islam. Yang meninggal dalam keadaan bukan Islam karena ya begitu, masih teguh keyakinan. Cuman Nabi Muhammad sendiri pun waktu pertama kali ini ya dapat wahyu kan, itu di gua, ya nggak sih? Gua Hiro nggak salah. Ketemu sama Jibril, langsung panas dingin tuh, langsung keringetan kan. Dan yang ngeh itu merupakan tanda-tanda kenabian itu justru dari pendeta, ya nggak sih? Setahu gua. Please koreksi gua kalau misalnya gua salah. Setahu gua tuh dari pendeta, yang mana akhirnya pendeta itu pun jadi Islam. Dan gue gak ngerti kenapa orang-orang tuh yang lintas agama sering banget nyerang Nabi Muhammad gara-gara punya istri Aisyah gitu ya. Padahal kita semua tahu kalau misalkan beliau sendiri itu istri pertama dan yang tercintanya kan Khadijah ya. Gokil. Mungkin karena emang umur gitu men. Kalau misalnya nyerangnya umur, lu kalah beberapa puluh ribu tahun yang lalu anjir dibandingin Quraisy dan segala macem. Mereka basically pun bisa ngerosting hal yang sama gitu ke Nabi Muhammad, tapi justru mereka langsung pengen nimpukin batu. Kenapa begitu? Karena ya serangannya lemah dan tidak relate. Kita juga nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana. Berarti kita semua bakal masuk neraka terus nanti masuk ke surga dalam bentuk gosong ya bang? Hah? Konteks kok lu bisa berpikir seperti itu? Kenapa emang? Dan sedih juga sih, apalagi untuk sisaannya adalah yang paling ringan adalah memakai sandal yang panas sampai mendidih ke kepala. Yes, betul. Saudaranya Siti Khadijah. Ya, begitulah ya sedikit cerita soal kenabian. Kangen gue sebenarnya baca Sirah Nabawi ya, cuman untuk sekarang kayaknya gue cukup dulu. Sekian WKWK Kebon Ramadan. Kita bakal lanjut lagi nanti ya guys. Besok ntar siang gue pengen ngajutin Hytale, tapi kayaknya gue pengen main follow dulu. Gak apa-apa lah ya, follow ya 2-3 match lah biar selang-seling ganti-gantian. Anyway, thank you banget ya buat yang udah ngirim memes di Kebun Ramadan. Semoga jadi pahala karena udah ngebuat kita terhibur di
sahur ini. Thank you juga hampir 400 orang yang nonton WKWK Kebun Memes. Semoga terhibur juga, semoga lancar puasanya, kerjanya juga semoga nggak ada hambatan gitu meskipun lu lapar. Thank you Manul, thank you Dama, thank you Kuriami, thank you Firdaus, thank you Failu, thank you kawan-kawan. Pokoknya semangat apa yang lu lakuin. Kita cukupan dulu sekian dan gue undur diri. Thank you banget. STK Kus.